Digital Talent hadir untuk perkuat talenta digital Indonesia. Memasuki pekan kedua bulan Agustus, kita bisa melihat di jalanan banyak orang berdagang bendera merah putih dan beberapa rumah sudah memasang bendera negara Indonesia tersebut. Bahkan dunia maya pun hingar-bingar dengan konten yang berkaitan dengan perjuangan bangsa Indonesia. Sebab tanggal 17 Agustus nanti kita akan memperingati kemerdekaan Indonesia. Paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri tak lain disebut sebagai nasionalisme. Halo, gue Gideon Ginting and welcome to channel Sitok. Benedict Anderson dalam Imagine Communities menerangkan nasionalisme adalah sebuah proyek bersama, bukan warisan masa lampau dari para pendahulu yang dapat kita gunakan di semua zaman. Well, berdasarkan pendapat Benedict Anderson tadi, bisa dibilang nasionalisme merupakan konsep jati diri bangsa yang dibentuk oleh masyarakat bangsa itu sendiri. Sebenarnya beragam definisi nasionalisme yang dilontarkan para ahli kebangsaan, yang pada intinya sih mengarah pada sebuah konsep mengenai jati diri kebangsaan yang berfungsi dalam penetapan identitas individu di antara masyarakat dunia. Lalu, secara psikologis, apa sih fungsi nasionalisme itu? Krano dalam Kusuma Wardani dan Fathur Rahman menyebutkan bahwa nasionalisme berfungsi untuk memberikan identitas sosial pada diri seseorang, apakah ia termasuk bagian suatu kelompok. Identitas sosial sendiri merupakan suatu perasaan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dimiliki sebuah individu terhadap kelompok-kelompok sosial di mana ia berada. Individu tersebut akan senantiasa memelihara citra diri yang positif terhadap kelompoknya, agar dirinya dapat dipandang secara positif dalam kelompok tersebut. Vetter 1994. Rumusan nasionalisme Indonesia mempunyai khas tersendiri dan berbeda dengan nasionalisme bangsa lain, karena dasar setiap negara berbeda-beda. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, maka wawasan kebangsaan Indonesia harus sejalan dengan kelima nilai yang terkandung dalam Pancasila. Landasan Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan batasan bahwa nasionalisme bangsa Indonesia bertentangan dengan segala bentuk penindasan, baik itu seorang manusia terhadap manusia lain, oleh suatu negara terhadap negara lain, dan oleh suatu bangsa terhadap bangsa lain. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap nasionalisme merupakan rasa cinta tanah air dan bangsa atas kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara yang kita evaluasi secara kontinu. Sikap nasionalisme itu sendiri dapat kita implementasikan melalui pemenuhan unsur-unsur nasionalisme, yaitu cinta terhadap tanah air dan bangsa, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan bangsa, menegakkan hukum dan menjunjung keadilan sosial, memanfaatkan sumber daya sekaligus berorientasi pada masa depan, berprestasi, mandiri, dan bertanggung jawab dengan menghargai diri sendiri dan orang lain, serta siap berkompetisi dengan bangsa lain dan terlibat dalam kerjasama internasional. Ya, intinya sih, nasionalisme yang ideal itu akan mengantarkan warga negara mempunyai kualitas psikologis yang tinggi. Well, itu saja untuk informasi hari ini ya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Sitok dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi menarik lainnya tentang ilmu seputar psikologi. Saya Gideon Ginting. See you next time. Bye bye.